Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Wakatobi sekaligus menutup secara resmi Wakatobi Wonderful and Expo tahun 2021 kepada Bapak Haji Haliana SE, disilahkan. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Joni Mahardi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Rasman Hanafi, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, perlu saya perkenalkan beliau, Pak Dr. Rasman. Ini adalah putra Wakatobi. Beliau berasal dari Kaledupa. Yang saya hormati Bapak FX Purbayu Ratsunu, Direktur Pemasaran Waskita Karya. Yang saya hormati Bapak TS Simanjutak, Ketua Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Bimo Epianto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran. Yang saya hormati para Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati Lebong, Wakil Bupati Mimika yang sempat hadir bersama ibu dan keluarga. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Wakatobi, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi beserta seluruh anggota. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Wakatobi, Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, dan yang saya hormati serta saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wakatobi, staf ahli Bupati, asisten, dan seluruh kepala OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Wakatobi, para kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD se-Kabupaten Wakatobi yang sempat hadir. Yang saya hormati terkhusus Chef Maringka dan suami, para camat, kepala desa lurah Kabupaten Wakatobi yang sempat hadir, dan yang saya hormati serta saya muliakan para mentu bersama seluruh perangkat, tokoh adat dan tokoh agama Kabupaten Wakatobi yang sempat hadir. Hadirin undangan teman-teman pers yang sama berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang luar biasa pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan suatu kesyukuran kita juga bahwa malam ini kita melakukan penutupan Wakatobi Wave yang telah berlangsung sejak tanggal 2 Desember. Walaupun penuh dengan dinamika, tetapi ini bisa berjalan dengan sukses. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan perlu saya sampaikan kepada Pak Deputi bahwa alhamdulillah saat ini Wakatobi sejak tanggal 8 Oktober yang lalu kita telah berada di zero positif COVID. Dan kita alhamdulillah sudah di level 1 di zona hijau. Dan ini kita tetap sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi untuk menjaga dengan tetap menerapkan protokol COVID secara disiplin dan ketat dalam semua kegiatan-kegiatan dimanapun kami berada. Puji syukur juga dan salawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas rahmat, keyakinan yang alhamdulillah 100% masyarakat Wakatobi. Mudah-mudahan tetap kita imani sampai akhir kita di kemudian hari. Sebelum saya melanjutkan, saya perlu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena acara ini telah bergeser dari jadwal sebelumnya. Berhubung ada satu agenda penting yang tidak bisa kami tunda. Sedianya agenda tersebut berjalan pada jam 4 sore tadi. Akan tetapi karena bibit benur udang faname yang dikirim dari Makassar itu tiba tadi sudah hampir pukul 19 malam atau jam 7 malam. Sehingga baru tadi kami laksanakan pelepasan benur untuk pengembangan udang faname melalui sistem bioflok di Kabupaten Wakatobi. Harapan kita bahwa tentu ini bisa berhasil sehingga ini akan menjadi kesempatan dan peluang dalam hal mensejahterakan nelayan serta petani yang ingin berkecimpung di dunia perikanan kita.
Sekaligus juga tentu ini merupakan upaya kita untuk mendiversifikasi seluruh produk-produk atau komoditas perikanan yang di Kabupaten Wakatobi. Wakatobi terkenal dengan terumbu karang yang banyak, begitu pula dengan spesies ikan. Tapi satu hal yang tidak berkembang di Kabupaten Wakatobi, baik secara tangkap maupun budidaya adalah udang. Nah, karena dengan sistem teknologi udang faname melalui sistem biofloc, mungkin ini akan menjadi, kita yakini akan menjadi peluang besar, sehingga ini telah kita taburkan, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Dan insya Allah pesisir pantai di Kabupaten Wakatobi begitu panjang dan begitu memungkinkan untuk pengembangan ini, sehingga mudah-mudahan juga ini bisa menjadi harapan baru untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wakatobi. Pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan dan menyapa selamat datang kepada Bapak Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Tentu suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas kehadiran dan kunjungan Bapak sebagai bersama rombongan. Semoga melalui kunjungan kerja Bapak ke Wakatobi ini menjadi kesempatan berharga untuk dapat menyaksikan langsung kondisi existing dan perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi untuk menjadi masukan penting dalam pendukungan kebijakan lebih tepat ke depan dari pemerintah pusat guna mewujudkan akselerasi pembangunan daerah di Wakatobi sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas Republik Indonesia. Saya juga atas penyampaian yang disampaikan oleh Pak Deputi, saya menyampaikan terima kasih. Memang di Kabupaten Wakatobi, satu yang menjadi kebanggaan kami adalah bahwa kami memiliki Senjal Atoll yang terpanjang di dunia sepanjang 48 km. Tapi karena kewenangan pemerintah daerah juga yang dibatasi, tidak lagi memiliki kewenangan di laut, maka pada akhirnya kami juga hanya menyaksikan kerusakan-kerusakan yang dilakukan. Yang ironisnya bukan dilakukan oleh masyarakat kami, tapi sekarang kami diserang oleh masyarakat-masyarakat dari luar Kabupaten Wakatobi. Terakhir kami mendapatkan informasi dan saya sudah menyampaikan langsung ke Mabes AL yang telah datang 2 kali ke Kabupaten Wakatobi, bahwa tolong kami di backup, laut kami di backup untuk diadakan patroli rutin terkait dengan kegiatan-kegiatan illegal fishing maupun destructive fishing dengan pemboman dan bius. Ini terdata terakhir kami mendapatkan laporan bahwa ada nelayan-nelayan dari Banggai, ada nelayan-nelayan dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang datang membom, yang datang membius di Kabupaten Wakatobi dengan armada-armada yang cukup canggih dan besar. Ini yang menjadi perhatian kami berterima kasih sekali bahwa rencana kita untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang di Kabupaten Wakatobi ini tentu saja merupakan langkah tepat dan langkah yang luar biasa bagi kami, sehingga harapan kita untuk merecovery terumbu karang di Kabupaten Wakatobi yang terkenal dengan keindahan luar biasa ini bisa kita lakukan lebih cepat, dan tentu harapan kita bisa memberi kesejahteraan lebih jauh kepada masyarakat kita melalui pelibatan-pelibatan dalam kegiatan pada karya tersebut. Alhamdulillah juga meskipun penuh dengan tantangan dalam persiapan dan selama pelaksanaan VF ini, malam ini kita sampai kepada penghujung. Di samping kita beradaptasi karena pelaksanaan protokol kesehatan yang berlaku akibat pandemi COVID-19, kita juga harus beradaptasi dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim, mengeringi selama pelaksanaan dari setiap tantangan yang ada, yang insya Allah membawa hikmah berharga dan penyelenggaraan yang lebih baik ke depannya nanti. Hadirin tamu undangan yang sama berbahagia, sejalan dengan tema Festival VF tahun ini yaitu kebulatan spirit kemaritiman untuk membangkitkan pariwisata Wakatobi dan Indonesia. Maka Wakatobi VF tahun ini membawa dampak sangat penting untuk menumbuhkan semangat dan membangkitkan harapan bagi kita semua dalam melakukan aktivasi dan akselerasi kebangkitan kepariwisataan di daerah kita pasca pandemi. Besarnya antusiasme dan partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung menjadi cerminan nyata kerinduan masyarakat Wakatobi untuk dapat kembali kepada suasana normal dan merajut kehangatan silaturahim dalam bingkai kegiatan budaya yang selama ini sempat tersekat karena wabah COVID-19. Festival Wakatobi VF ini merupakan event kebanggaan kita bersama karena telah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Konsistensi dan keseriusan kita dalam penyelenggaraannya menjadikan Wakatobi VF menjadi salah satu
event yang paling dirindukan dan telah mendapatkan pengakuan secara nasional. Yaitu selama 5 tahun berturut-turut masuk sebagai 100 Wonder Event Nasional. Dan tahun ini ditetapkan sebagai salah satu dari 83 karisma event Nusantara. Hal ini melahirkan suatu tanggung jawab besar ke depan untuk kita jaga reputasinya bersama dan kita tingkatkan kualitasnya di masa yang akan datang. Sebagaimana sejatinya, tujuan penyelenggaraan event Wakatobi Wave kita harapkan dapat membawa efek yang positif bagi peningkatan citra Wakatobi sebagai destinasi pariwisata. Yang terpenting lagi adalah dampak langsung bagi perputaran dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun ini, kita mencatat begitu banyak tamu dan wisatawan yang datang untuk menghadiri Wakatobi Wave. Baik dalam Provinsi Sulawesi Tenggara maupun dari luar Provinsi Sultra. Sudah dapat kita pastikan bahwa banyak dari para pelaku usaha pariwisata dan UMKM kita yang menerima manfaat ekonomi secara langsung dan meningkat omsetnya selama pelaksanaan kegiatan ini. Di samping manfaat ekonomi, event Wakatobi Wave juga kita harapkan efektif untuk menjadi ajang kolaborasi budaya, konsolidasi budaya. Selama ini, konsep event Wakatobi Wave memang kita kemas sebagai suatu etalase besar yang menampilkan warna-warni budaya yang ada di semua pulau di Kabupaten Wakatobi, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binoko. Sehingga para tamu dan wisatawan yang berkunjung dapat mengenal secara utuh kebudayaan maritim yang dimiliki oleh Wakatobi. Sebagai informasi Pak Deputi dan tamu undangan yang saya hormati, bahwa karena protokol kesehatan dan karena pandemi COVID, maka banyak konten-konten dalam festival ini yang kita tiadakan. Begitu pula beberapa konten yang kita tampilkan terpaksa kita padatkan. Pertama-tama untuk menghindari kerumunan, kedua menghindari durasi waktu yang cukup lama. Sehingga memang kita menganggap bahwa untuk menampilkan seluruh pagelaran budaya di Kabupaten Wakatobi di dalam Wakatobi Wave kali ini betul-betul kurang maksimal. Kita berdoa mudah-mudahan ke depan situasi akan menjadi lebih bagus lagi, akan normal kembali. Sehingga konten Wave yang akan kita tampilkan ke depan betul-betul akan lebih paripurna dan komprehensif yang menampilkan seluruh budaya-budaya yang ada di Kabupaten Wakatobi. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, mengingat nilai strategi dari penyelenggaraan Wakatobi Wave ini, bagi Wakatobi, maka ke depan kita perlu untuk mendesain dan mempersiapkannya secara matang, agar bisa menghadirkan dampak yang lebih besar dan semakin impresif. Di samping itu, pilihan waktu yang tepat dan venue kegiatan yang representatif perlu kita pertimbangkan dengan matang. Bapak Ibu sekalian, perlu saya klarifikasi, karena ini juga sudah ramai dipertanyakan. Kenapa Wakatobi Wave kita adakan sekarang? Kenapa di musim hujan kita tahu bahwa Desember ini sudah peralihan musim timur ke musim barat? Ada yang sebagian mengatakan bahwa ini karma. Saya mengatakan bahwa dari meteorologi, saya kebetulan punya kapal lebih 10 tahun saya memantau cuaca untuk pergerakan kapal-kapal saya. Desember selalu saja seperti ini, hujan dan badai selalu tiba-tiba. Perlakuan musim barat, kalau sudah mau masuk pasang air, selalu diiringi dengan awan dan angin kencang. Jadi yakinlah, bukan karena ajab karena kepemimpinan saya, bukan karena ajab karena kemaksiatan dilakukan oleh masyarakat Wakatobi, tapi betul-betul karena ini adalah betul-betul siklus alam yang memang sudah seperti itu sejak nenek moyang kita dan insya Allah sampai akan datang. Akan tetapi kenapa kita lakukan Desember? Pertama-tama kita memantau karena sedianya Wakatobi Wave ini dilaksanakan pada bulan November. Kemarin kita masih memantau perkembangan COVID secara nasional maupun di Wakatobi. Sehingga tidak bisa dan kita tidak berani memutuskan lebih cepat karena Wakatobi sampai tanggal 8 Oktober masih ada yang terkonfirmasi positif yang sementara dalam perawatan. Alhamdulillah tanggal 9 sudah tidak ada lagi yang positif. Sehingga kita mengambil waktu untuk menilai sampai 2 bulan ke depan sampai kemudian memutuskan tanggal 2 kita mulai. Di samping itu kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk menyesuaikan jadwal Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Harapan kita ada waktu yang disisihkan oleh beliau untuk membuka Wakatobi Wave. Sehingga pada akhirnya kita menyampaikan informasi bahwa beliau di waktu-waktu itu masih memiliki kesibukan yang cukup tinggi.
dan kita juga belum mendapatkan penetapan waktu, sehingga pada akhirnya kami dengan panitia memutuskan ayo kita mulai tanggal 2, jangan sampai terlalu ke pertengahan Desember atau akhir, maka itu akan menjadi terkendala besar karena disitulah puncak musim hujan dan angin barat di Kabupaten Wakatobi. Jadi saya klarifikasi, ini bukan persoalan laknat Allah kepada kita semua, tapi ini murni karena cuaca dan kemarin kita memang melihat kondisi-kondisi alam kita. Saya sangat yakin ada yang senang, ada yang tidak senang, tapi saya sangat yakin bahwa seluruh masyarakat kita 90% pasti senang dengan Wakatobi Wave kali ini. Bapak Ibu sekalian, beberapa kendala yang masih ada yaitu terkait masalah keterbatasan aksesibilitas udara seperti yang disampaikan oleh Pak Bimo. Kami menyadari dan melalui Pak Deputi, kami meminta untuk dikoordinasikan bersama Kementerian Perhubungan. Tadi kami sepintas berdiskusi tentang perluasan bandara. Bahwa perluasan bandara dimintakan oleh dan sudah disusulkan oleh pihak bandara Matahora ke Kementerian Perhubungan. Mereka meminta perpanjangan landasan pacu sejauh 500 meter lagi. Satu kendala yang ada di sana adalah bahwa semua area yang dimintakan untuk perluasan itu masih status sebagai hutan lindung. Alhamdulillah berkat komunikasi pemerintah daerah dengan teman OPD terkait dengan BPKH, Balai Penataan Kawasan Hutan Sulawesi Tenggara dan Taman Nasional, kemarin sudah berapa kali kita melakukan pertemuan dan minggu lalu kita sudah finalisasi bahwa ada 24 titik yang sudah siap untuk dilepaskan statusnya oleh Kementerian KLHK Republik Indonesia. Salah satunya adalah bandara yang akan kita mintakan perpanjangannya. Sehingga tinggal fisiknya, mudah-mudahan melalui kedatangan Pak Bupati kami mohon atas nama pemerintah daerah dan masyarakat agar ini bisa kita mengakselerasi kepariwisataan Wakatobi dan kendala transportasi udara ini bisa kita salah satunya di persoalan bandara ini bisa diatasi. Kami mohon bisa dikomunikasikan dengan pihak kementerian untuk bisa segera merealisasikan di tahun 2022-2023 untuk perpanjangan landasan pacu. Demikian juga kami meminta supaya akses yang kami rencanakan pertama bahwa Wakatobi kita mengharapkan untuk bisa mempertemukan dua main gate pariwisata nasional, yaitu Bali dan Manado. Maka kami meminta ada direct flight Bali, Wakatobi, kemudian ke Manado dan sebaliknya. Demikian juga kami meminta supaya akses pariwisata, wisatawan dari Pulau Jawa, kalau Jakarta masih terlalu jauh, kami mengharapkan Surabaya, Wakatobi ada direct flight. Kami mengharapkan bahwa ini bisa dilakukan karena kita tahu betul. Setelah saya mengamati beberapa perilaku para wisatawan yang ada di Surabaya, sekarang luar negeri sangat begitu rumit untuk kita wisata ke luar negeri. Sehingga kecenderungan Pulau Jawa untuk berwisata yaitu adalah ke pulau-pulau wisata yang ada di Indonesia Timur. Salah satunya karena Wakatobi ini merupakan top 10 dan insya Allah melalui kesempatan ini juga saya mohon kepada Deputi, kirim salam kepada Pak Menko untuk segera mengajukan Pepres terkait dengan KSPN Kabupaten Wakatobi untuk segera ditetapkan dan ditantangani oleh Pak Presiden agar KSPN di Kabupaten Wakatobi bisa diakselerasi pembangunannya di tahun-tahun yang akan datang. Dan insya Allah akan bisa sejajar dengan 5 KSPN yang terdahulu, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Yang kemudian juga KSPN baru ini adalah Wakatobi dan Bromo Tengger Semeru. Kami mengharapkan melalui kesempatan ini, Pak Deputi terima kasih sudah datang, sudah melihat langsung kepada Wakatobi. Kami berharap sekali untuk bisa dikomunikasikan dengan Pak Menko untuk bisa mempercepat seluruh upaya-upaya penetapan KSPN Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu saja juga yang menjadi masalah kita tersedia amenitas hotel dan restoran. Walaupun tadi sudah sampaikan bahwa ini sudah cukup lumayan, kami juga menganggap bahwa ini masih agak kurang karena kita tahu kalau suatu saat saja Wakatobi ini masih dikunjungi lebih banyak, pasti kita akan mengalami kekurangan. Akan tetapi dari data kami, tingkat kamar yang ada di Wakatobi ini sudah di antara 300 sampai 400 kamar yang tersiap di seluruh Wakatobi. Kami mengharapkan juga bahwa ini menjadi modal utama kita untuk menyatakan diri sebagai daerah pariwisata yang sudah siap untuk menyambut tamu-tamu di setelah new normal ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami tetap berkomitmen bahwa layanan serta jasa usaha wisata alam perlu kita konsolidasi lebih baik lagi. Begitu banyak yang ingin hadir tetapi tidak kebagian seat pesawat, begitu banyak yang ingin datang tetapi akomodasi yang layak telah full booking.
juga terkait kualitas SDM pelayanan kepariwisataan kita perlu mendapat perhatian untuk segera kita mantapkan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan menghadirkan pengalaman wisata yang lebih nyaman bagi para tamu dan wisatawan kita yang berkunjung ke Kabupaten Wakatobi. Kita percaya dengan semangat membangun daerah yang terus terpelihara serta dukungan yang begitu besar dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan seluruh mitra strategis yang mendukung pengembangan kepariwisataan di Wakatobi. Insya Allah secara bertahap semua hambatan yang masih ada dapat kita atasi demi terwujudnya Wakatobi sebagai destinasi wisata yang berdaya saing, berkelas dunia dan berkelanjutan. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, di akhir sambutan ini atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Wakatobi, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusi yang tak ternilai bagi Wakatobi selama ini. Kami berharap semangat dan dedikasi kita semua untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam pembangunan daerah di Kabupaten Wakatobi dapat menjadi suatu legacy yang berharga dan persembahan cinta kita semua untuk negeri tercinta ini. Semoga kemitraan yang terjalin dengan baik dapat terus kita lanjutkan dan ditingkatkan ke depan. Ucapan selamat datang dan terima kasih pula secara khusus kami sampaikan kepada deputi atas perdana berkunjung ke Wakatobi dan menghadiri acara penutupan malam ini. Semoga kunjungan Bapak ke Wakatobi dapat menyaksikan langsung kondisi perkembangan pembangunan di Kabupaten Wakatobi. Tentu kami semua sangat mengharapkan atensi dan dukungan dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama kementerian lembaga terkait lainnya bagi akselerasi pembangunan daerah di Kabupaten Wakatobi. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan pihak Bank Indonesia yang memberikan dukungan sangat besar bagi terselenggaranya pelaksanaan Festival Wakatobi tahun ini. Terima kasih pula kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan untuk kesuksesan agenda festival ini. Teristimewa kepada para tamu dan peserta dari luar daerah yang telah berkesempatan hadir untuk memberikan dukungan dan mensukseskan pelaksanaan Wakatobi WEF 2021. Terima kasih dan penghargaan tinggi kepada seluruh unsur panitia yang telah bekerja keras, rekan-rekan dari unsur TNI Polri yang bertugas mengamankan pelaksanaan seluruh agenda festival serta segenap masyarakat Wakatobi yang mendukung kesuksesan pelaksanaan Wakatobi WEF tahun 2021. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesehatan pada kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Festival Wakatobi Wonderful Festival and Expo 2021 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dalam salam sehat untuk kita semua.